Psikologi S1 Kebidanan tingkat 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul, anatomi kepala, dan fase-fase menstruasi. Selamat menyaksikan. Dadah. Anatomi panggul. Panggul terdiri dari 3 buah tulang besar, yaitu os coxae, os sacrum, dan os coccygeus. Os coxae dibentuk oleh 3 buah tulang yang melekat menjadi satu, yaitu os ilium, os ischium, dan os pubis. Os ilium. Pada os ilium terdapat tulang yang lebar berbentuk lempengan yang disebut fossa iliaca, tempat melekatnya usus. Di atas fossa iliaca terdapat tulang yang berbentuk huruf S yang disebut dengan crista iliaca. Di depan atas crista iliaca terdapat tonjolan yang disebut scias, spina iliaca anterior superior. Di depan bawah crista iliaca terdapat tonjolan yang disebut sciae, spina iliaca anterior inferior. Di belakang atas crista iliaca terdapat tonjolan yang disebut dengan sip, spina iliaca posterior superior. Di belakang bawah crista iliaca terdapat tonjolan yang disebut dengan sipi, spina iliaca posterior inferior. Di antara os ilium dan os ischium terdapat acetabulum, tempat melekatnya caput femoris. Os ischium. Pada os ischium terdapat tulang atau tajuk tajam yang disebut dengan spina ischiadica, tulang tajam yang mengarah ke dalam, dan tajuk tumpul disebut dengan tuber ischiadica, tulang tumpul mengarah keluar. Di antara os ischium dan os pubis terdapat lubang yang disebut dengan foramen abductorium, tempat keluar masuknya serabut-serabut saraf. Os pubis yang menghubungkan antara os pubis kiri dan kanan disebut dengan simfisis pubis. Bagian atas simfisis pubis disebut dengan ramus pubis. Bagian bawah simfisis pubis disebut dengan arcus pubis. Os sacrum adalah tulang yang berbentuk segitiga terbalik yang puncaknya di bawah yang memiliki 5 pasang lubang yang disebut dengan foramen sacralis, tempat keluarnya masuknya serabut-serabut saraf. Di atas os sacrum terdapat tulang yang berbentuk cincin yang disebut dengan promontorium. Di atas promontorium terdapat lumbal 5. Os coccygeus, tulang yang berbentuk segitiga terbalik yang memiliki 5 pasang ruas yang bersifat mobile atau bebas bergerak yang berfungsi pada saat proses persalinan. Anatomi kepala bayi. Kepala bayi terdiri menjadi 3 bagian, yaitu muka, tengkorak, dan sutura. Tulang muka terdiri menjadi 5 bagian, yaitu os orbital tulang dahi, os zygomaticum tulang pipi, os nasal tulang hidung, os maxillaris tulang rahang atas, dan os mandibularis tulang rahang bawah. Tulang tengkorak terdiri menjadi 3 bagian, yaitu os frontalis kiri dan kanan, os parientalis kanan dan kiri, dan os occipitalis. Ubun-ubun terdiri menjadi 2 bagian, yaitu ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil. Sutura terbagi menjadi 4 bagian, yaitu sutura frontalis, sutura sagittalis, sutura conoria, dan sutura lambdoidea. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang fase-fase menstruasi. Bagi kamu perempuan, tentunya sudah ada yang mengalami menstruasi. Tahukah kamu apa itu sebenarnya menstruasi dan bagaimanakah fase-fasenya? Simak video ini sampai tuntas ya. Menstruasi atau haid baik disebut dengan datang bulan. Wanita mengalami perkembangan dan pertumbuhan dan perkembangan ketika mencapai pubertas. Akan mengalami menstruasi. Uterus pada organ wanita akan berkembang ketika hamil. Dengan menebalnya dinding rahim, jika tidak terjadi kehamilan, dinding rahim akan luruh. Itulah yang disebut dengan menstruasi.
Darah menstruasi ini akan keluar dari vagina. Proses menstruasi ini biasanya terjadi selama 7-8 hari. Setelah proses menstruasi selesai pada hari ke-10, sel telur terbentuk kembali di dalam ovarium. Sel telur ini sangatlah kecil dan pada hari ke-14 terjadinya proses ovulasi, yaitu pelepasan sel telur menuju tuba falopik. Sel telur ini bergerak menuju uterus bersama dan ovulasi dinding rahim juga mengalami penebalan. Jika hari ke-28 tidak terjadi pembuahan, maka dinding rahim akan meluruh kembali bersama sel telur dan terjadinya menstruasi. Baik, di sini kita akan mengenal tentang fase-fase menstruasi. Fase-fase menstruasi terbagi menjadi 4 bagian, yaitu fase menstruasi, fase folikuler, fase ovulasi, dan fase luteal. Agar lebih paham, silakan perhatikan gambar berikut ya. Baik, di sini kita akan mengenal tentang warna-warna pada hormon. Yang pertama yaitu FSH berwarna hijau, LH berwarna biru, estrogen berwarna orange, progesteron berwarna biru tua. Dan ini proses dinding rahim atau endometrium. Adapun penjelasannya tentang fase-fase tersebut yaitu yang pertama, fase menstruasi. Dimulai dari ketika sel telur tidak dibuahi sehingga terjadi peluruhan atau menstruasi sehingga keluarlah darah dari vagina. Fase ini terjadi selama 1-5 hari, bila juga 7 atau 8 hari. Yang kedua yaitu fase folikuler. Fase ini disebut juga dengan ovulasi atau proliferasi. Fase ini dimulai pertama haid, berakhir ketika ovulasi. Folikuler yang matang dapat memicu layanan estrogen untuk menebalkan rahim sehingga terciptanya lingkungan yang kaya nutrisi, berlangsung dari hari ke-6 sampai hari ke-14. Yang ketiga yaitu fase ovulasi. Terjadi hari ke-14, meningkatnya kadar estrogen selama fase folikel, kelenjar pituitari melepas hormon LH. Inilah awal terjadinya ovulasi. Yang keempat yaitu fase luteal, fase pasca ovulasi atau sektrotorik. Setelah folikel melepaskan sel telurnya, ini berubah menjadi korpus luteum. Dapat melepaskan hormon progesteron dan estrogen. Peningkatannya hormon ini dapat menebalkan dinding rahim dan siap ditanami sel telur yang telah dibuahi. Jika tidak terjadi pembuahan, maka terjadi penurunan antara estrogen dengan progesteron yang memicu menstruasi. Terima kasih. Sekian penjelasan dari anatomi panggul, anatomi kepala, dan fase-fase menstruasi. Semoga bermanfaat. Dadah.